mulai yang baik. Kalau ajwa wa ajman amilat, dia mendapat pahalanya sendiri dan pahala orang yang menirukan itu. Indah, mudahnya, gampangnya Allah memberi motivasi seorang agar berbuat kebaikan. Apabila ada suatu nilai yang tidak terpenuhi, maka dituntut akan membawa nilai yang hilang itu dan memasang kembali agar dapat berfungsi. Ketika itu manusia tadi dinamakan ya islah. Ya, asalnya baik, kemudian baiknya hilang, kemudian diperbaiki supaya baik kembali, namanya islah. Ya, orang itu asalnya rukun dulu asalnya gak rukun. Nah, sampean mengislahkan orang gak rukun. Ya, sampean orang muslim seperti itu, sama gak rezeki oleh bagian dari zakat itu. Ya, orangnya namanya muslim, gitu. Ya, orang yang memperbaiki sesuatu yang kurang baik jadi baik, itu disebut muslim. Setiap waktu, setiap tempat dibutuhkan orang-orang yang memperbaiki sesuatu yang kurang baik. Ya, setiap amal soleh harus mempunyai dua sisi. Ya, ini satu ayat tapi memang harus dijelaskan. Apa dua sisi itu? Sisi pertama adalah wujud amal yang biasanya terlihat di alam nyata. Ayo kerja bakti, seperti bawa pacul, bawa arit, bawa sapu, ketok, kan gitu ya. Itu yang nampak. Ya, di sini orang lain dapat memberikan penilaian sesuai dengan kenyataan yang dilihatnya. Penilaian baik diberikan manakala kenyataan yang dilihatnya itu menghasilkan manfaat dan menolak madorot. Ya, tadi itu bawa arit, bawa pacul, bawa sapu, ketok, ya. Saluran air yang saya kotor jadi bersih, misalnya, nampak. Sisi kedua adalah motif pekerjaanku apa niate. Mek ketok kancane metu ya metu. Ya. Sisi kedua, mengenai sisi ini hanya Allah yang dapat menilainya. Ikhlas enggak dhek metu, mek sungkan tok karo tanggane. Ya. Ini Allah yang memberi. Rasulullah bersabda, setiap pekerjaan sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat, ya. Dengan demikian lebih jauh kita dapat berkata bahwa di sisi Allah nilai suatu pekerjaan bukan semata-mata dari bentuk lahiriah yang tampak alam nyata, tapi yang lebih penting adalah niat pelakunya. Ketika itu dapat dimengerti mengapa kalimat amal soleh banyak sekali digandengkan dengan iman. Ya, karena iman inilah yang menentukan arah dan niat seseorang ketika melakukan amal. Ya, setiap amal itu ada dua sisi. Ya, mata saya sehat bisa melihat. Tapi untuk melihat apa? Melihat yang halal atau melihat yang haram? Ini sisi yang lain gitu ya. Tangan saya sehat, ya, bisa untuk mengangkat barang-barang yang diperkenankan misalnya. Ya, saya misalnya pada korah-korah. Ya. Ya. Tapi kalau tangan saya yang sehat ini untuk ngeplak uang sing gak salah, nah ini sudah. Ya. Jadi ada dua nilai, ya, nilai yang nampak dan nilai yang tidak nampak. Yang tidak nampak yang menilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ono kotak, ya, uang jadi nyemplungno 10.000, siji 10.000. Nilainya di sisi manusia sama kan, pada 10.000, tapi di sisi Allah bisa berbeda. Ya, yang pertama mungkin betul-betul ikhlas. Yang nomor 2 tadi aku tak melo-melo sih karo. Ya, tapi bisa juga melo-melo dengan ikhlas juga bisa, ya. Yang pertama tadi dapat nilai 2, diikuti oleh yang kedua, ya. Pahalanya dia sendiri, kemudian pahalanya orang ikut yang melaksanakan kebaikan ini, gitu loh. Jadi kita nggak boleh, oh aku melok-melok kok gak ikhlas, nggak boleh juga begitu. Ikhlas dan tidak yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita menilai gampang-gampang menilai seseorang. Nah. Mungkin orang pertama tidak ikhlas, tapi akhirnya setelah melakukan ikhlas kok lebih, ya, lebih tenang hatinya dan sebagainya, itu nggak apa-apa, ya, karena ada tahap-tahapannya. Ya, di samping itu juga seorang manusia pun yang dapat memastikan diterima atau ditolaknya suatu amal kita ini diterima atau tidak kita nggak tahu.
Ya, karena ia hanya dapat melihat satu sisi dari amal itu, ya sisi yang nyata. Ini ada contoh zaman Nabi. Ya, ketika Utsman bin Maz'un, salah seorang sahabat Nabi, meninggal dunia, ya ini Utsman bin Maz'un, ya, menurut pendapat Nabi ya orangnya orang baik, gitu ya. Tapi waktu meninggal, istrinya yaitu Ummu Ala berucap, berbahagialah engkau dengan dianugerahkan ilahi berupa surga. Itu kata istrinya. Nabi nggak cocok, nggak setuju dengan ucapan sang istri. Ya, istrinya Utsman bin Maz'un. Ya, ucapan itu belum ditujukan pada orang yang amat dicintai Nabi, namun ucapan tersebut tidak direstui oleh beliau. Ya, Nabi nggak merasa seret, nggak merasa pas. Sebab tak seorang pun dapat memastikan diterima ditolaknya amal perbuatan, masuk atau tidaknya seorang ke surga atau ke neraka. Ini kan penting ya. Kalau bukan dia, siapa lagi, kata ya Ummu Ala tadi, semacam protes pada Nabi gitu ya. Ya, yang untuk membela ucapannya, ya, semacam protes membela ucapan. Namun Nabi SAW menekankan kekeliruan ucapan tersebut dengan menjawab, memang telah datang kematian padanya dan demi Allah aku mengharapkan kebaikan untuknya. Ya, mengharapkan, ya, doa saja semacam itu, demi Allah meskipun aku seorang rasul, namun aku tidak mengetahui apa yang akan dilakukan terhadapku. Ya, tapi juga tidak tahu. Ya. Ya, kenapa kok seperti itu? Ya, bukankah yang mereka perbuat itu adalah amal-amal soleh? Kekeliruan Anda ketika mengajukan pertanyaan itu adalah bahwa Anda telah melupakan hakikat amal soleh seperti yang diutarakan di atas. Anda hanya melihat yang nyata, tidak melihat syarat dan niat dari pelaku. Kita nggak tahu niat orang. Ya, barangkali ada contoh-contoh yang lain. Misalnya, kalau pas sebulan Idul Adha, orang menyembelih kurban, ya kan? Ya. Ketika ada seorang yang menyembelih sapi yang gemuk lagi besar sebagai kurban pada hari Idul Adha, mungkin ada seorang berkata, hebat benar orang itu. Ya. Abah Anton, kalau dulu kan pemerintah kota ya, sekarang pribadi Abah Anton mesti milih lembu yang besar, limusin itu aja. Kalau ukur penilaian Anda jelas berbeda dengan tolak ukur penilaian Allah yang menegaskan, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yanalallahu ya, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Ya, Allah tidak akan mendapatkan daging atau darahnya, tapi ketakwaan dari orang yang berkorban itu. Itulah dalam surat Al-Hajj ayat 37. Jadi semua itu ya demikian terlihat perbedaan penilaian antara penilaian duniawi dan penilaian ukhrawi, penilaian manusia, penilaian Allah. Benar bahwa dunia dan akhirat ini berkaitan erat, tidak dipisahkan. Ya, kita mandi saja Bismillah, kita ganti pakaian saja juga Bismillah, ya kan? Kita baca Quran, baca ta'awud, belajar juga begitu, cari rezeki juga begitu. Tapi ia ibarat satu mata uang dengan dua sisi yang berbeda. Kembali pada pertanyaan yang diajukan di atas, mengapa Allah tidak menerima amal-amal baik dari mereka yang tidak beriman kepadanya? Amal baik orang kafir kan banyak penemuannya bermanfaat bagi manusia. Kenapa kok tidak terima oleh Allah? Ya, paling tidak ada dua jawaban yang dapat dikemukakan. Ya, banyak penemuan yang bermanfaat. Ya, pesawat terbang kira-kira yang ya, pertama apa? Kok tidak diterima? Ya, di atas telah diuraikan bahwa penilaian di hari kemudian berkaitan dengan niat pelaku yang intinya adalah keikhlasan pada Allah, atau dengan kata lain penyerahan diri secara penuh kepadanya.
Ya, harus dimodali dengan iman. Kapitalnya itu iman, kuncinya itu iman gitu. Seseorang yang melakukan suatu pekerjaan tapi atas dasar dorongan ingin dipuji atau ingin peroleh keuntungan material semata-mata, maka pekerjaan itu tidak dinilai memenuhi syarat amal soleh. Hal itu tidak hanya berlaku pada mereka yang tidak beriman pada Allah, orang kafir bahasa kita, tapi juga terhadap mereka yang merasa beriman sekalipun, tapi tidak ikhlas. Ya, tadi malam barangkali itu saya ngaji di masjid ya. Suratnya itu surat Nisa ayat 41 ya. Ya. Itu yang isinya begini ya. Pada suatu hari Nabi menyuruh sahabat Abdullah bin Mas'ud baca Quran. Ya, terus suka heran tuh. Kok saya suruh baca, padahal Quran itu turun pada paduka ya, sekali-sekali saya ingin mendengar suara orang lain. Ya, kemudian baca surat saya itu di akhir itu Nabi tanpa satu ucapan pun beliau itu meneteskan air mata. Itu kaitan dengan iman tadi itu. Yang intinya kan Nabi itu nanti akan menjadi saksi umat-umat terdahulu dan akan menjadi saksi umatnya. Umat yang dulu ada yang beriman, ada yang ya kemudian nyelewen juga ada. Nabi jadi saksi. Nabi juga menjadi saksi umatnya ini yang Nabi ya diutus sampai nanti akhir kiamat. Loh, ternyata umatnya juga ada yang baik dan ada yang tidak baik ya. Jadi bangga umatnya banyak yang baik, tapi juga sedih melihat umatnya yang tidak baik. Ya, itu yang pertama. Ya, jadi umatnya pun yang tidak baik ini juga Nabi sedih gitu ya. Ya, karena kuncinya harus iman. Kedua, bagi yang melakukan pekerjaan namun ia tidak beriman, pada hakikatnya ia tidak menantikan sesuatu di akhirat kelak. Ya, orang kafir gak ngarep, kan pikirannya ya mati ya wis kan, tidak membayangkan bahwa nanti masih ada kehidupan di akhirat gitu. Karena ia tidak mempercayainya, ya tidak percaya akhirat, bahkan ketika itu tidak menantikan ganjaran sama sekali. Kalau kita masih doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar kan ya. Sedangkan bagi mereka yang percaya akan adanya Tuhan tapi bukan Allah, ya, politeis misalnya Tuhannya banyak itu, maka kalaupun ia mengharapkan ganjaran di akhirat nanti, namun ganjaran tersebut tentunya tidak dinantikan dari Allah, karena selama di dunia yang disembah itu banyak kan ya, melainkan dari Tuhan yang disembah. Ya. Misalnya ada matahari, bulan, bintang atau apa saja yang dipertuhankan olehnya, jadi silahkan ia menuntut kepada Tuhan-Tuhan itu. Ya, karena selama di dunia menyembah Tuhan yang bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dua ya. Kalau orang selamat amal soleh dua itu. Jadi masih 50% saja. Tidak ruginya masih 50%, belum tertebus semua. Nah sekarang yang dua lagi yang mana itu? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Tawasau itu dari waso ya wasiatan yang secara umum diartikan sebagai menyuruh secara baik. Ya, kata ini bisa jadi ardun wasiatun, ya artinya tanah yang dipenuhi atau berkesinambungan tumbuhannya. Ya tanah yang subur, ya tanaman apapun itu tumbuh dengan baik. Itu asal-asal kata itu. Berwasiat adalah tampil pada orang lain dengan kata-kata yang halus agar yang bersangkutan bersedia melakukan sesuatu pekerjaan yang diharapkan daripadanya secara berkesinambungan. Ya, kalau Nabi Yakub kan, kalau saya mati kamu nanti sembah apa anak-anakku kan? Nak butuh ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim dan seterusnya itu kan. Ya kita juga berpesan, besok langgar yo kapak nolak bapak mati. Ya asalnya sama untuk jamaah kan, ya berarti anaknya juga begitu. Ini wasiat supaya langgar itu tetap nanti jadi tempat jamaah sholat gitu. Ya.
Dari sini dipahami bahwa isi wasiat hendaknya dilakukan secara berkesinambungan, bahkan mungkin juga menyampaikannya, melakukannya secara terus-menerus dan tidak bosan-bosan menyampaikan kandungan wasiat itu pada yang diaturnya. Gak bosan-bosan. Besok ya. Barangkali ada orang tertentu ya paling enggak malam Jumat mau surat Yasin misalnya seperti ya dan wasiat pada sholat baca Fatihah mbahmu itu wasiat namanya ya wasiat ya supaya dilakukan secara terus menerus. Sebagian ulama memahami kata ini yang lain lagi ya setelah wasiat kata al-haq wa tawassaw bil haq ya ini wasiatnya dengan hak berarti sesuatu yang mantap tidak berubah apapun yang terjadi. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah puncak dari segala yang hak ya. Allah itu al-haq. Kalau orang ingin namanya anaknya itu ada nama itu Abdul Haq, bisa panggil Abdullah, Abdul Ghafar ya. Karena Allah tidak mengalami perubahan. Allah tidak mengalami perubahan, tapi ciptaan Allah semua berubah. Yang rambutnya dulu ireng saiki putih kan gitu ya. Ya, yang dulu tegak sekarang rotok mungkuk. Ya, yang dulu kulitnya ini halus sekarang keriput kan gitu. Semua ya kayu juga begitu ya. Binatang juga begitu mengalami berubah ya. Alam mutaghayyir ya, alam ini selalu berubah. Segoro sok anteng sok bergelombang ya. Tapi saya ambil hikmahnya aja. Segoro bergelombang nelayan gak mengambil ikannya telung bulan iwai tadi gede-gede kan gitu. Iya, kalau dikuras terus iwaknya gak gede-gede, tapi ada gelombang, itu gak, itu ilmunya Allah. Ya, dari segi waktu mungkin ada yang dirugikan, tapi untuk waktu yang lain itu menguntungkan. Nilai-nilai agama juga hak. Yang ini haram, ini halal itu hak. Karena nilai-nilai tersebut harus selalu mantap, tidak dapat diubah-ubah, sesuatu yang tidak berubah sifatnya pasti. Dan sesuatu yang pasti menjadi benar dari sisi bahwa ia tidak mengalami perubahan. Ya, sebagian ulama memahami kata al-haq pada ayat ini berarti Allah. Wa tawassaw bil haqqi. Ya, berwasiat laksanakanlah perintah-perintah Allah, jauhilah larangan-larangan Allah. Ya, ini maksudnya hendaknya saling mengingatkan tentang wujud Allah, kekuasaan Allah dan keesaan Allah serta sifat-sifat yang lain. Ada juga pendapat hak yang dimaksud adalah Al-Quran. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ini berdasar riwayat yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW. Ini satu ya. Kalau sudah melaksanakan tawassul bil haq sudah 75%. Tidak rugi, masih rugi 1% lagi. Apa itu? Iya, sabar ya. Sabar itu adalah menahan kehendak nafsu demi mencapai sesuatu yang baik atau lebih baik. Rezekinya pas. Saya kira tuku motor dhisik. Anaknya mau kuliah, kan menahan nafsu ya. Jadi memilih yang lebih baik. Anaknya kuliah, nanti harapannya lebih baik. Gak tuku motor dhisik. Misalnya itu praktis karena kehidupan sehari-hari begitu ya. Ya. Saya kira mangan terlalu mewah lah masih ya. Secara umum kesabaran dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu sabar jasmani dan sabar rohani. Ya, banyak orang mengerjakan sabar. Ya, sabar untuk taat, sabar menjauhi maksiat, sabar menghadapi musibah, itu juga bisa juga. Tapi sabar jasmani dan rohani. Yang pertama, sabar jasmani adalah kesabaran dalam menerima dan melaksanakan perintah-perintah agama yang melibatkan anggota tubuh, seperti sabar dalam melaksanakan ibadah haji yang mengakibatkan kelebihan, atau sabar dalam peperangan membela kebenaran. Haji itu kesel loh Pak. Iya kan? Iya. Kalau habis wukuf itu hari-hari yang penuh sampai lempar jamrah dengan penuh orang sekian banyak, itu kesel itu. Oleh karena itu harapkan haji itu sehat ya. Tapi karena antrinya 20 tahun, yang didulukan yang tua-tua. Ya, ada risiko tinggi kalau sudah 60 tahun. Ya, tapi enggak
Tak mesti kan orang itu umur 70 tahun yang masih sehat juga ada, umur 50 tahun yang wis kurang berat ya ono. Ya. Itu sabar ya. Itu sabar yang jasmani. Sabar yang rohani bagaimana? Ya. Sedangkan sabar rohani menyangkut kemampuan menahan kehendak nafsu yang dapat mengantar kepada keburukan, seperti sabar menahan amarah atau menahan nafsu seksual yang bukan pada tempatnya. Ya. Manusia ini kan binatang juga ada nafsu seksual. Ya. Ini harus disalurkan, nikah kan gitu. Kalau belum nikah nggak boleh, ngejar-ngejar itu nggak boleh kan. Loh, nanti kan begitu ya, harus milih istri itu yang ya, yang diharapkan gitu. Jangan diajar-ajar di kan. Loh, ini hak ini yang saya katakan ini hak. Hampir seluruh keadaan dan situasi yang dihadapi manusia membutuhkan kesabaran karena situasi dan keadaan tersebut tidak keluar dari dua kemungkinan. Situasi itu selalu gitu. Kita tetap harus sabar. Ada karena memang menyenangkan, ada karena kurang menyenangkan. Situasi yang pertama, katanya dua tadi. Sejalan dengan kecenderungan jiwanya seperti ingin sehat, ingin kaya, ingin meraih popularitas dan sebagainya. Di sini kesabaran dituntut bukan saja guna memperoleh apa yang disenangi itu, tapi juga ketika telah memperolehnya, ya ingin jadi sarjana, kan? Mestinya ingin main-main ditahan sehingga belajar dengan baik selesai, ya. Tapi setelah sarjana itu juga tetap harus menjaga kesabaran, ya. Ketika itu manusia harus mampu menahan diri agar kecenderungan tersebut tidak mengantarkannya melampaui batas sehingga membawanya hanyut dan terjerumus dalam bahaya. Nah, itu kalau sarjana betul, kadang sarjana itu ada yang tidak betul. Tuku ijazah. Ya betul ya ono sing tuku kok gelem. Ya, sehingga bangsa kita tuh walaupun banyak sarjana kok gak maju-maju ya. Ya dulu kan banyak itu di Jakarta kan, ya tinggal berapa juta itu. Kedua, tidak sejalan dengan kecenderungan jiwa manusia. Kan ingin sehat, ya ingin naik kelasnya, itu kan baik itu, ya. Tapi jangan melampaui batas. Tidak jalan dengan kecenderungan jiwa manusia selalu ingin terbawa pada debu tanah, bukan roh ilahi. Ya, kemarin sudah jelaskan at-takasur tadi itu, ingin berlomba-lomba di dalam kekayaan dunia, tidak berlomba-lomba untuk mendekatkan diri pada Allah. Di sini manusia juga membutuhkan kesabaran dan kehendak yang kuat agar tidak terbawa oleh panggilan yang rendah. Ya, ingin sugih tok, sugih diopo gak ngerti. Mungkin sesuatu yang tidak jalan dengan kecenderungannya itu berupa tuntunan ilahi. Ya, orang tertentu belum tertarik pada tuntunan ilahi. Mungkin pula berupa malapetaka dan gangguan dari pihak terhadap pribadi, keluarga atau hartanya. Di sini juga dituntut kesabaran. Ada orang pada kita iri, sing diirena aku apa sih, bondo ya gak duwe. Tapi ya, bisa juga orang iri itu ya. Orang berilmu iri pada yang berilmu, orang kaya iri pada yang kaya juga, orang pangkat iri pada yang pangkat yang lain. Ya tahasud, ya saling iri. Ya di sini dituntut kesabaran dalam arti ya dituntut untuk menekan gejolak nafsunya agar apa yang disebut di atas dapat dielakkan. Baik ia mampu untuk membalas gangguan tersebut bila pihak yang mengganggunya adalah manusia yang lemah. Ya, mampu, kadang-kadang ya tidak mampu, orang yang ya, di atasnya akan sungkan. Ya demikian lebih kurang kesimpulan Quran Al-Quran menyangkut kesabaran yang pada kesabaran terlihat betapa sifat ini sangat dibutuhkan oleh manusia. Ya, sabar itu kapanpun dan dalam situasi apapun. Wajar jika mereka yang mengabaikan sifat ini masih belum lagi memperoleh keuntungan, masih berada dalam kerugian paling tidak seperempat. Ya, kalau belum sabar itu masih rugi 25%. Kalau ingin 100% juga harus ya sabar. Ya, ada iman amal soleh,
ya tawasau bil haq tadi itu kemudian sabar. Kalau wasyadi ya di atas mengandung makna bahwa kita dituntut di samping mengembangkan kebenaran dalam diri kita masing-masing, kita juga dituntut mengembangkannya pada diri orang lain. Manusia di samping sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Tadi ngajak-ajak ya. Apik wong liya dijak apik. Gak nglakoni elek wong liya juga diajak ojo nglakoni sing elek. Itu prinsipnya begitu. Jadi kalau sudah 4 ini ya barangkali insyaallah ya tidak rugi 100%. Hanya ini tidak mudah. Ini adalah perlu perjuangan. Ya sekali lagi menurut surat ini iman, amal soleh, ilmu pun ya masih belum memadai. Memang ada orang merasa cukup serta puas dengan ketiganya, tapi ia tidak sadar bahwa kepuasan itu dapat menjerumuskannya. Ada pula yang merasa jenuh. Ya sudah iman, amal soleh, ya pinter lagi, karena nggak sadar ingin cepat kaya, duit negara, ya, itu gitu. Jadi masih rugi kan itu, ruginya barangkali itu bisa besar. Ya, oleh sebab itu perlu ya menerima nasihat agar sabar sambil terus bertahan, bahkan meningkatkan iman, amal dan ilmu pengetahuan. Dan kita tawasau itu kan saling. Aku gelem kok ilingno, ya toh? Tapi aku ya ngilingno awakmu itu. Jadi jangan ngilingno wong tok awake gak gelem ngilingno. Itu enggak betul gitu lah ya. Saling. Tiap orang tuh bisa salah. Mungkin bener tapi durung wayahe disampaikno ya. Bener tapi durung wayahe. Ya, cara Jawa itu kan ada papan ya. Kapan sudah saatnya disampaikan, kapan saatnya belum disampaikan. Ya, mengajar juga begitu. Oleh karena itu mengajar anak dengan cara orang dewasa berbeda. Bukunya yang digunakan juga berbeda. Gitu loh. Ya, kadang-kadang sekarang keliru. Ya, anak SD sudah ada buku-buku yang berkaitan dengan orang dewasa. Nggak tahu tuh siapa yang membuat itu. Ya, mudah-mudahan dengan surat Al-Asri yang kata Imam Syafi'i kalau kita mengamalkan itu saja memadai, kalau itu benar-benar ya 4 itu agar kita tidak rugi baik di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan wasi'amahu wa yukabihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin salatan tunjina biha min al-ahmali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at tarfuna bina ala darajat wa tuballighuna biha aqsayat min jami'il khairat hadiya ba'dal man ya rahman rahim. Tunfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ka anta alamul ghuyub. Allahumma arinal haqqa haqqa husna ittiba'ah wa arinal batila batila husna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.